Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Pagi ini kita akan membahas masalah anggaran. Anggaran yang banyak dipotong oleh pemerintah dalam hal ini, terutama anggaran yang paling besar dipotong itu adalah Kementerian PUPR yang hingga 80 triliun dari 116 triliun dipotong 80 triliun hingga dananya itu ya tinggal 36 triliun gitu. Kemudian IKN yang dipotong juga mencapai angka 70%. Nah, ini tinggi-tinggi sekali. Tapi dalam hal ini juga ada anggaran-anggaran jumbo yang tidak dipotong, yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kepolisian. Yang dimana Kementerian Pertahanan dan Keamanan ini mempunyai anggaran 166 triliun dan kepolisian mempunyai anggaran 126 triliun. Dalam pemotongan ini, menurut Pak Gitu agak mengecewakan, itu adalah pemotongan yang nantinya mewacanakan akan ditiadakannya gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN dan pensiunan. Yang dimana dalam hal ini kalau kita menyoroti pensiunan, ya katakanlah itu hanya cukup buat makan dan tidak bisa mengerjakan proyek apa-apa, ini akan berkurang. Tapi ada baiknya kita mengecek dulu ya, maksudnya berapa sih pendapatan negara itu, ya. Terus kemudian anggarannya itu dikemanakan dan kemana larinya anggaran itu. Dalam hal ini sebetulnya Sri Mulyani itu senang ya dalam pendapatan negara itu mencapai 3.000 triliun, yang dimana hasil dari pajak itu menghasilkan 2.490 triliun dan sisanya itu berasal dari PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, itu mencapai sekitar 513 triliun, yang angkanya itu kalau dijumlahkan totalnya 3.000 triliun. Dan anggaran APBN saat ini itu adalah 3.600 triliun, yang artinya kita mengalami defisit sekitar 600 triliun. Kita sudah melihat akhirnya pendapatan negara dan ini sangat fantastis, yang artinya pendapatan negara itu 83% itu dari pajak. Jadi bayangkan kalau nggak ada yang bayar pajak, kita nggak bisa menjalankan yang namanya APBN. Jadi pertanyaan di sini adalah mengapa pendapatan negara bukan pajak itu sangat kecil, yaitu sekitar 513 triliun. Artinya ini hanya sekitar 20% dari pendapatan pajak. Setelah kita tahu berapa penghasilan kita dan berapa pendapatan kita dan kemana dana itu kita keluarkan, nah kita lihatnya ada anggaran jumbo yang tidak dipotong, yaitu sebetulnya ada 17 kementerian yang tidak dipotong. Tapi Pak Agit hanya menyoroti anggaran jumbo aja ya, artinya anggaran ini besar sekali, yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan, kemudian Kepolisian, nah ini tidak dipotong. Nah, dipotong malah PUPR itu besar sekali, artinya dipotong hingga 80% itu menurut Pak Agit bukan efisiensi ya. Katakanlah kalau efisiensi itu sampai angka maksimal di 40%, oke lah itu disebut efisiensi. Tapi kalau udah sampai di 80% ini bukan efisiensi, yang artinya memberhentikan langkah-langkah mewujudkan dalam proses pembangunan infrastruktur ya. Ya sebetulnya ya kalau PUPR apalagi kalau kerjanya bukan infrastruktur gitu. Tapi dalam hal ini Bappenas menyarankan untuk mencari investor. Jadi tidak mengandalkan dari APBN aja. Nah, kalau wacana ini kan sebetulnya udah dari dulu ada ya teman-temannya. Cuman investornya tidak juga masuk gitu ke Indonesia. Baik, kita akan mencari kemana anggaran itu larinya. Yang artinya dalam hari ini anggaran gizi itu di angka 71 triliun dan mau dinaikkan ke 171 triliun. Yang artinya di sini adalah makan gratis ya, yang tadinya nilainya hanya 71 triliun. Sebetulnya 71 triliun ini menurut Pak Agit sudah bisa menjalankan 35% dari target 82,9 juta jiwa yang akan ditargetkan untuk makan gratis. Nah, itu sebetulnya sudah mencapai 35%. Katakanlah ini hampir 40% ditargetkan dalam 2025. Yang sebetulnya kalau dinaikkan anggarannya itu menjadi 171, itu udah mencapai di
tahun 2026, yaitu yang hampir mencapai 80%. Nah, kenapa ini harus dipaksakan anggaran makan gratis ini yang harus memotong anggaran-anggaran lain ya? Kalau kita lihat ya, dalam hal ini ada anggaran yang tidak dipotong, termasuk anggaran jumbo, 2 anggaran jumbo di Kementerian Pertahanan dan Polri. Nah, itu termasuk anggaran jumbo tapi tidak dipotong. Yang dipotong malah di daerah Kementerian PUPR ini yang paling besar. Yang sebetulnya target PUPR ini adalah mewujudkan infrastruktur ya. Target infrastruktur itu akan terjadi, entah itu bendungan, entah itu jalan atau segala macamnya gitu loh. Kalau dilihat dari pajak penghasilan kendaraan, dalam hal ini kita ambil contoh di di Jawa Barat aja gitu ya. Pendapatan dari Jawa Barat yang telah dibuka oleh Deddy Mulyadi itu menggambarkan gitu, kalau pendapatan dari pajak kendaraan dan balik nama itu mencapai 8 triliun. Yang pada prosesnya, pada tahun-tahun kemarin itu prosesnya cuman nggak sampai 1 triliun untuk jalan. Kan harusnya itu kembali lagi ke rakyat gitu ya. Dalam arti itu pajak yang dibayarkan dalam bentuk pajak kendaraan, nah ini harus kembali lagi untuk memfasilitasi kendaraan. Artinya jangan sampai ada jalan yang jelek. Kalau jalan jelek ini masih ada, apa gunanya pajak kendaraan itu dibayarkan? Yang dalam hal ini, perawatan jalan, pengembangan jalan, itu masih di bawah Kementerian PUPR. Yang artinya kalau dana tersebut dipotong ya, 80 triliun di PUPR, ini akan menghambat produktivitas membangun infrastruktur, pembangun dan juga merawat ya. Yang artinya jalan ini kan begitu dibuat itu nggak begitu saja dibiarkan terus awet gitu kan, nggak. Itu kan ada skema perawatan. Baik, kita kembali lagi ke penghitungan tadi ya. Itu tadi aja ilustrasi saja ya, maksudnya penghasilan pendapatan daerah yang didapatkan dari pajak kendaraan. Nah, ini pengajuan kenaikan dalam makan bergizi ini adalah 100 triliun. Dan yang terpotong di sini kita bisa lihat 80 triliun itu adalah dari PUPR ya. Kemudian masih banyak anggaran-anggaran kementerian yang lain-lain termasuk IKN. Di sini kan pemotongannya besar ya. Pagi hanya menyoroti pemotongan yang besar aja. Kalau dirinci itu nggak mungkin hafal juga gitu, mesti lihat data-data yang banyak gitu kan. Jadi ini untuk mempersingkat waktu aja, kita cari data-data atau pemotongan yang besar itu di mana. Pemotongan yang terbesar itu terjadi di IKN dan PUPR. Istilahnya sih sebetulnya kalau dibilang perputaran ekonomi itu terhambat dalam hal ini ya enggak juga gitu loh. Soalnya dalam hal ini kan cuman mensubstitusikan atau menggantikan bisnis tadi gitu loh. Bisnis tadi yang berbentuk di fisik ya, kemudian ini berubah di makanan. Yang artinya dalam hal ini itu yang jelas kalau menurut Pak Git, kalau kita mengharapkan dari pertahanan pangan, pengadaan seperti beras dan lain-lain untuk makan gratis itu kayaknya nggak mungkin gitu. Yang pada sebetulnya kalau kita lihat data statistik itu, lahan pertanian yang ada di Indonesia itu per tahunnya itu minus 150.000 hektar. Dan kebijakan pemerintah itu hanya bisa menambah 60.000 hektar. Yang artinya defisit lahan pertanian di Indonesia itu per tahunnya adalah 90.000 hektar. Yang pastinya dalam pengadaan untuk makan gratis ini, yang jelas itu akan mengimpor bahan-bahan. Jadi artinya bisnis tadi yang digerakkan untuk menggerakkan roda perekonomian di bidang fisik ini akan beralih ke import bahan-bahan makanan. Itu ya arahnya kalau kita asumsikan ya ke sana gitu ya. Secara logika itu akan terbentuk ke sana gitu. Yang artinya dalam hal ini bisnis bahan makanan yang Pak Git maksudkan tadi adalah import bahan-bahan makanan itu akan lebih menguntungkan atau lebih logis timbang saat ini berbisnis di bidang lain yang kebetulan pada saat ini banyak pemotongan dalam bidang-bidang lain atau pemotongan anggaran, maksudnya pemotongan anggaran pada kementerian-kementerian lain. Menurut Pak Git kita ambil kesimpulan aja teman-teman, yang artinya gini, pencapaian pendapatan negara yang
mencapai 3.000 triliun ini, dan ini baru pertama kali itu tidak berbanding lurus dengan penganggaran di APBN-nya, yang artinya banyak pemangkasan terutama di PUPR, di KN, dan kementerian-kementerian lainnya ya, termasuk Komdiji, kemudian Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Nah, ini tidak selaras itu. Seharusnya kan dengan peningkatan pendapatan, anggaran ini tidak dipotong. Tapi kenapa anggaran ini dipotong? Kata kuncinya bukan dipotong, dialihkan sebetulnya. Kalau lihat dari perhitungan tadi ya, jadi beberapa anggaran ini dipotong, menurut Pak Git bukan buat efisiensi, tapi untuk menjalankan makan gratis. Menurut Pak Git sih makan gratis ini juga tidak, kalau dibuat skala prioritas itu tidak begitu penting ya. Ini lebih kepada politik ya, jadi janji politik Prabowo Gibran lebih ke sana. Makan gratis ini beda ya teman-teman dengan menghilangkan stunting ya. Artinya begini, kalau stunting ini menurut Pak Git adalah skala prioritas, di mana Pak Git dapatkan data itu di 2023 stunting ini adalah 21% dari jumlah penduduk Indonesia. Yang artinya ini akan selisih 9%. Kalau dimakan gratis ini 82,9 juta jiwa itu adalah 30%. Nah, kalau stunting ini menurut Pak Git menjadi skala prioritas oke. Secara teknik gitu ya, secara teknis ini menjadi skala prioritas oke, karena memang benar-benar kekurangan gizi. Beda dengan makan gratis. Kalau makan gratis kan menurut Pak Git ini hanya janji politik ya. Ya, janji politik ini akhirnya banyak mengorbankan anggaran-anggaran yang lain. Ini secara hitung-hitungan tadi ya, kemana dipotong itu menurut Pak Git bukan efisiensi, tapi ada anggaran juga yang dibengkakkan, yang artinya di sini adalah makan gratis itu dibengkakkan dari 71 triliun ke 171 triliun. Ada pembengkakan dana 100 triliun, sedangkan dana-dana yang lain ini dipotong, kemana larinya ya ke sana gitu. Kalau untuk makan gratis nggak perlu juga untuk memotong gaji ke-13, 14 dari ASN dan pensiunan. Yang sebetulnya kalau dilihat gaji ASN dan pensiunan ini juga, terutama pensiunannya, itu posisinya hanya untuk bertahan hidup gitu kan. Kalau ditambah ya kan, ini akan gembira apalagi buat para pensiunan. Berdasarkan hitung-hitungan bodoh ya, kalau menurut Pak Git itu hitungan bodoh, karena kita juga tidak memiliki data yang konkret dari pemerintah gitu ya. Ini kan Pak Git hanya mengambil dari data misalnya dari Kementerian Keuangan gitu ya, dari websitenya Kementerian Keuangan, nah dari situ Pak Git ambil ya. Terus kita mengasumsikan hitungan dalam hal ini, kemana sih sebetulnya dana ini kelari gitu. Yang sebetulnya pendapatan negara ini baru pertama kali mencapai 3.000 triliun. Yang artinya dalam hal ini dana-dana itu disubstitusikan atau digantikan atau dialihkan ke dana untuk masalah politik, yaitu makan gratis. Yang sebetulnya ini juga tidak prioritas banget menurut Pak Git ya. Lebih prioritas itu buat stunting ya, it's okay gitu kalau buat stunting. Tapi kalau menurut Pak Git untuk makan gratis, nah ini lebih kepada kepentingan politik Prabowo Gibran. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.